sahabat Bawaslu, kami saat sekarang ini sedang berada di kantor Bawaslu Kabupaten Negeri Hilir, siap-siap untuk berangkat ke kantor DPC PKB Kabupaten Negeri Hilir untuk melaksanakan program perdana Bawaslu terkait dengan ngopi sedap, ngobrol politik seputar demokrasi dan pemilu, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu inovasi dari Bawaslu untuk meningkatkan sinergitas Bawaslu dengan partai politik, yang mana setelah kami lakukan koordinasi secara intensif dengan pihak DPC PKB, yang mana hari ini bersedia menerima tim dari Bawaslu untuk melakukan ngopi sedap terkait dengan kesiapan partai dan kesiapan Bawaslu untuk menyongsong pemilu 2024 dan pilkada 2024. Ya, baik sahabat Bawaslu, kami saat sekarang ini sudah berada di kantor DPC PKB Kabupaten Negeri Hilir untuk melaksanakan program ngopi sedap bersama DPC PKB Kabupaten Negeri Hilir. Perlu kami jelaskan ya sahabat Bawaslu, kenapa kegiatan perdana ini bersama dengan DPC PKB, karena kami berdasarkan nomor urut partai, ya, supaya ada tidak timbul sakwa-sangka dan sebagainya dalam hal menentukan urutan roadshow Bawaslu dalam rangka ngopi sedap. Maka kami berdasarkan nomor urut partai pada pemilu 2019 yang lalu, yang mana Partai Kebangkitan Bangsa ya nomor urut 1 pada pemilu 2019 kemarin, ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu, ya, sesuai dengan yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa pada hari ini kami melakukan kegiatan ngopi sedap di kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Negeri Hilir, yaitu ngobrol politik seputar demokrasi dan pemilu, yang mana kegiatan ngopi sedap ini hari ini bersama PKB merupakan kegiatan perdana Bawaslu yang sudah kami programkan. Kenapa PKB yang pertama? Karena kami berdasarkan nomor urut partai pada pemilu 2019 kemarin, yang mana PKB menempati nomor urut 1. Dalam kegiatan ngopi sedap ini kami akan membincangkan ya, ngobrol-ngobrol bersama pengurus PKB Kabupaten Negeri Hilir terkait dengan kesiapan mengikuti atau menyongsong pemilu dan pilkada 2024. Ya. Jadi dalam hal ini nanti kami ngobrol secara lepas saja dengan Pak Ketua, dengan pengurus PKB terkait dengan kesiapan, baik itu kesiapan Bawaslu maupun kesiapan partai dalam rangka menyongsong pemilu 2024. Baik Pak Ketua, ya, selamat siang. Ya. Dan sahabat-sahabat pengurus PKB yang lainnya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sudah disepakati baik itu pemerintah maupun DPR di Komisi 2
dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan DKPP bahwa pemilu serentak itu akan dilaksanakan pada 2024. Ya, yang mana waktu pelaksanaannya masih tolak ulur di pusat, ya, apakah di Februari, apakah di Maret ataukah di 15 Mei sebagai usulan pemerintah yang bergulir saat sekarang ini di Komisi 2. Baik, pertanyaan pertama kepada Pak Ketua dan sahabat-sahabat PKB terhadap bagaimana kira-kira kesiapan PKB untuk menyongsong pemilu 2024 ini, baik itu pemilu maupun pilkada. Ya, silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu, Pak Emdong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua, sahabat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, serta sahabat-sahabat dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelum kita berdiskusi dengan judul Ngopi Sedap, dan sebelum hari ini dilaksanakan, ini adalah satu program yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, dan kami dari DPC PKB mengapresiasi kegiatan ini, dan alhamdulillah hari ini adalah kegiatan yang perdana dari Bawaslu, dan Bawaslu langsung berkunjung ke kantor DPC PKB kita di Jalan Malagas, dan alhamdulillah langsung dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, Muhammad Dong, beserta jajaran Bawaslu. Sebelum hari ini kita berdiskusi tentang kesiapan PKB menghadapi pemilu tahun 2024, saya izinkan Pak Ketua mengenalkan pengurus-pengurus kami yang baru sebulan yang lalu melaksanakan Muscap PKB, dan alhamdulillah SK pun sudah keluar. Nanti tembusannya disampaikan ke Bawaslu. Dari sebelah kanan saya ini Pak Haji Awandi, anggota fraksi PKB. Kalau di partai jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Suro DPC PKB. Sebelahnya ada Pak Padli, anggota fraksi PRD dari PKB. Di partai jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pampis. Selanjutnya ada Pak Aditya Ramadan Putra, anggota fraksi, di partai jabatannya bendahara. Dan selanjutnya yang perempuan, Ibu Eri Natalia, Ketua Perempuan Bangsa DPC PKB. Selanjutnya sebelah kiri sahabat M. Guntur, Wakil Ketua DPC PKB. Selanjutnya ada Pak Ihsan, Wakil Ketua DPC PKB. Pak Dede Pratama, Wakil Ketua DPC PKB. Dan sahabat Sohid, Wakil Sekretaris DPC PKB. Dan ada beberapa anggota fraksi dan juga pengurus DPC yang berkalangan hadir pada siang hari ini, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat, apalagi kegiatan ini adalah terobosan dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Tentunya kita dari partai mendukung dengan kegiatan ini, dan nanti apa yang kita diskusikan pada siang hari ini mungkin bisa dibantu oleh teman-teman pengurus DPC PKB. Baik, mungkin
yang sudah Pak Muhammad Dong, Ketua Bawaslu sampaikan, langsung to the point saja tadi dengan pertanyaan-pertanyaan, karena memang ada beberapa pertanyaan nanti yang disampaikan tentang kesiapan kita menghadapi pemilu 2024. Memang PKB Indragiri Hilir ini tentunya kalau ditanya kesiapan, pasti kami akan jawab siap, Pak. Tak ada namanya partai, apalagi partai PKB, menyatakan belum siap menghadapi pemilu. Namanya kita ini sebagai organisasi kepartaian yang sudah berapa dekade ikut pemilu, dan tentunya pemilu besok pun kita siap menghadapi itu semua. Dan dengan semangat yang pengurus yang muda-muda ini, insya Allah tahun 2024 berbagai strategi sudah kita siapkan, apalagi PKB ini satu-satunya partai yang pernah mengalahkan Partai Golkar, dan semangat kita hari ini tentunya silakan Pak Andoyo, semangat kita tentunya mengembalikan kejayaan PKB, dan itu ada di pemilu tahun 2024. Insya Allah dengan pengurus yang baru, semangat yang baru, tentunya tidak bisa dilepaskan dari senior-senior kita terdahulu, seperti Pak Ketua Harian kita di DPW, Pak Haji Daniel Nur Salam, Ketua DPW PKB kita hari ini, Pak Abdul Wahid yang kebetulan putra asli Kabupaten Indragiri Hilir. Tentunya kita bersama-sama bersinergi dengan beliau-beliau untuk berusaha kembali memenangkan pemilu tahun 2024, bukan saja hanya siap mengikuti, tetapi siap memenangkan pemilu tahun 2024. Dan itu dari saya, dari teman-teman. Ada tambahan? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB serta pengurus yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi, ngopi sedap bersama Bawaslu yang digagas Bawaslu sesuai yang disampaikan oleh Ketua tadi. PKB mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini demi kita menyatukan visi misi kita untuk membangun Kabupaten Indragiri Hilir melalui pemilu yang jujur dan adil. Nah, inilah salah satunya Bawaslu membuat program seperti ini. PKB sangat mengapresiasi. Melanjutkan tentang apa yang disampaikan oleh Ketua DPC PKB pada Bawaslu, bahwa PKB itu memang selalu siap di dalam kondisi apapun. Yang disampaikan Ketua, hari ini kesiapan PKB, mungkin di media sudah ada beredar bahwa PKB melakukan pencarikan diri. Nah, inilah salah satu langkah kesiapan PKB di dalam menghadapi pemilu 2024. Kemarin kami, mungkin pada pemilu sebelumnya kita pernah mengalahkan Partai Golkar. Hari ini kita dipinjam dulu kursi kita 2 sehingga kita kalah lagi dari Golkar. Insya Allah mudah-mudahan 2024 kursi kami yang dipinjam itu akan kami kembalikan lagi kepada Partai PKB. Amin ya Allah. Amin. Nah, langkah-langkah itu sudah kami lakukan sejak dari pengurusan baru ini. Kami buat program-program seperti apa pemenangan itu bisa kami raih kembali, Pak. Ini saja tambahan dari kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sebelum Pak Andoyo menambahkan, karena Pak Andoyo baru datang, saya kenalkan nih Pak. Iya. Ini Pak Andoyo kita masuk nanti diekspos ke media. Jadi Pak Andoyo ini Pak Ketua di sini menjabat sebagai salah satu mustasar
Mustasar itu di atasnya lagi Dewan Suro. Pak Mustasar itu tak ada ketua anggota, dia hanya anggota semua, anggota Mustasar. Nah, dan ini memang orang tua kita di DPC PKB. Silakan Pak Andoyo dan selamat datang. Sorry Pak Andoyo, selamat datang. Bukan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua Panwas yang kami hormati, hadirin dan hadirat, Ketua DPC kita yang muda yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama silaturahim. Silaturahim itu salah satu kita untuk memperpanjang umur. Jadi saya menambahkan aja bahwa PKB saat ini ada tambahan Pak, tambahan baru, ada gambar lebah. Jadi ada filosofi di situ bahwa diharapkan dengan gambar lebah itu maksudnya dari rumusan para kiai bahwa PKB diharapkan ya yang dikeluarkan juga baik, yang masuk juga baik. Artinya apa? Karena apalagi ini tidak lama lagi bahwa kita akan hajat besar di Indonesia adalah ketua PBNU. PKB salah satu kerangka NU itu karena PKB itu dilahirkan dari NU. Mudah-mudahan di Inhil ini Bapak sekalian, kita jujur aja memang kita basis utama di pesantren Pak. Jadi tolong Pak Panaslu mudah-mudahan mohon doa dengan pemimpin yang muda ini, lebah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Apa yang dikeluarkan baik, apa yang dimakan yang baik, apa yang diisap pun baik. Itulah filosofi dari lebah. Inilah yang dapat kami tambahkan. Terima kasih Pak Ketua Monadir. Mudah-mudahan semakin banyak silaturahmi, insya Allah kita perpanjang umur. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handoyo. Kita kembalikan lagi ke Pak Kong. Silakan. Baik sahabat Bawaslu ya, sudah kita dengarkan tadi bersama-sama penjelasan dari Pak Ketua dan beberapa pengurus terkait dengan kesiapan PKB untuk menyongsong pemilu 2024 dan pilkada 2024. Tapi terkait dengan ini ya, meskipun ya pada pemilu 2024 nanti verifikasi partai politik itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa partai yang ada yang lolos PT ya di Senayan itu tidak diverifikasi faktual atau tidak diverifikasi faktual, hanya verifikasi administrasi di KPU RI. Tapi kira-kira terkait dengan kesiapan PKB tadi, bagaimana dengan infrastruktur di daerah, ya misalnya di kecamatan, di desa, ya terkait dengan kesiapan PKB tadi untuk menghadapi pemilu 2024 ini, apakah sudah terbentuk semua atau gimana? Kira-kira bisa dijelaskan ke kita secara singkat. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Jadi memang hari ini PAC kita masih banyak yang caretaker atau sementara. Ini menjadi program kita juga di pengurus yang baru. Kayak setelah kita mendapat SK, kebetulan SK yang kita terima hari ini masih berbentuk PDF yang dikirim dari pusat karena memang ini kepentingan kita untuk melaporkan ini ke Kesbangpol, KPU dan Bawaslu. Ketika nanti kita menerima SK secara serentak, tentunya kita akan menyusun program-program kerja kita, termasuklah pembenahan PAC sampai ke ranting-ranting Pak Ketua. Dan ini tentunya secepatnya akan kita laksanakan ketika struktur-struktur yang ada di DPC ini sudah selesai, seperti banom-banom kita akan kita bentuk, karena ini
adalah mesin kita untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Sebenarnya kalau kepengurusan yang lama itu kan tinggal merubah saja, merubah SK-nya saja, karena memang hari ini muscap kita beda sama muscap di periode sebelumnya. Kita muscap diserentakkan semua se-Riau nih. Makanya ada program dari DPP itu merestrukturisasi organisasi dari mulai tingkat DPW sampai ke anak ranting, dan sampai hari ini program itu baru sampai ke tingkat DPC. Nanti kita semuanya ini dikoordinir langsung dari DPP dan DPW. Kapan jadwal untuk melaksanakan musancap di tingkat kecamatan dan juga di tingkat desa. Itu Pak Ketua. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua ya, sahabat Bawaslu ya, bersama-sama kita sudah dengarkan terkait dengan infrastruktur partai yang saat sekarang ini sedang digalakkan ya, sedang diusahakan untuk dilengkapi ya dalam rangka kesiapan untuk menghadapi pemilu 2024 ya. Baik Pak Ketua serta pengurus yang lain, pengurus PKB ya, terkait dengan tadi dijelaskan bahwa PKB ingin mengembalikan kursi yang dipinjam, yang istilahnya dipinjam, berarti ada semacam penurunan kursi ya pada pemilu sebelumnya ya. Kira-kira berapa target kursi, kalau boleh kami mendapat bocoran lah dari Pak Ketua atau pengurus lainnya, kira-kira target yang ingin diraih pada pemilu 2024 nanti dari 45 kursi DPRD Kabupaten Negeri Hilir, berapa kira-kira yang ingin didapatkan ya dengan usaha-usaha program-program yang sudah dijelaskan tadi. Silakan Pak Ketua. Jadi sesuai dengan hasil amanat musyawarah cabang kemarin Pak Ketua, bahwa kita seluruh PAC ini sepakat untuk pemilu 2024 target kita sendiri itu di kisaran 10 kursi. 10 ya. 10 kursi saya rasa dan juga teman-teman semua cukup realistis untuk kita dapatkan, karena memang kenapa kita tidak bisa menentukan target 10 kursi saja, tetapi ada kerja-kerja politik kita menuju untuk mendapatkan 10 kursi itu Pak Ketua. Jadi target sudah ditetapkan di musyawarah cabang kemarin bahwa pengurus yang baru ini harus mendapatkan merebut 10 kursi di DPRD Kabupaten Hilir. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua ya. Jadi sahabat Bawaslu ya, sudah kita dengarkan bersama bahwa PKB ya menargetkan 10 kursi ya untuk pemilu 2024. Untuk mencapai itu maka disusun ya beberapa program-program yang diharapkan mampu untuk diperoleh apa yang sudah ditargetkan ya. Baik Pak Ketua dan sahabat-sahabat pengurus PKB ya. Berikutnya terkait dengan pilkada ini Pak Ketua, pilkada 2024, kalau di undang-undang pilkada itu sudah jelas bahwa pilkada kita serentak nasional di 2024 itu akan dilaksanakan pada November 2024 ya. Kalau tadi diskusi kita, kalau pemilu masih tolak ulur di pusat, apakah Februari, apakah Maret, apakah Mei ya, 15 Mei terakhir usulan pemerintah ya. Terkait dengan ini beberapa waktu lalu ya kami mendapatkan informasi ya ketika muscap ya, muscap sudah digaungkan bahwa
PKB akan mengusung kader, ya. Mungkin bisa dijelaskan ke kita apakah menuju Pilkada 2024 ini, ya, apakah PKB fokus ke Inhil 1 atau Inhil 2, bisa dijelaskan kepada kita bersama. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Jadi kembali lagi kita sampaikan ini amanah musyawarah cabang kita. Insya Allah dengan tekad yang bulat bahwa DPC Kabupaten Indragiri Hilir tentunya Pilkada tahun 2024 akan mengusung kader sendiri. Nomor 1, bukan nomor 2. Inhil 1 ya. Inhil 1. Dulu ya. Inhil 1 yang Inhil 1. PKB Ya. untuk Pilkada 2024. Ya, Dan itu orangnya adalah Pak Haji Dhani Amrul Salam. Dan kami sudah sepakat mendukung beliau untuk Inhil 1, bukan untuk Inhil 2. Jadi buat tokoh-tokoh atau bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ingin maju pilkada dengan menggandeng PKB, kader PKB nantinya, Pak Haji Dhani Amrul Salam itu lobby-lobbynya di nomor 2, bukan nomor 1, Pak Dhani nomor 2. Ingat tuh Pak. Dan ingat juga buat sahabat-sahabat Bawaslu semua. Tentunya kenapa kita bertekad dan bulat mengusung Pak Dhani. Mungkin 2024, Pilkada 2024 ini adalah saatnya buat kader kita, buat DPC, buat PKB Indragiri Hilir ini memajukan kader sendiri. Ini saya rasa hasil kesimpulan yang sangat realistis lah dari kami semua, membulatkan tekad dengan kerja-kerja politik kita nanti. Kita ada beberapa program menuju ke sana Pak Ketua. Tentunya kalau kita melihat nanti kursi untuk mendukung calon bupati itu hasil dari pemilu 2024, tentunya maka kita akan menargetkan itu kursi kita di DPRD itu 10 kursi. Lucu saja ketika kita sudah bertekad memajukan kader sendiri, kursi PKB kurang dari yang ada sekarang. Makanya ini adalah semangat kita memajukan kader kita di Inhil 1 dan semangat kita untuk mencarikan perahu, minimal perahu yang ada di partai kita sendiri. Mudah-mudahan perahu itu bulat dari partai PKB nih, mudah-mudahan bulat. Kalau 10 tentunya kita dapat mengusung kader sendiri. Dan nanti baru kita berbicara siapa pasangannya, karena ini masih jauh di Pilkada 2024. Yang jelas kami PKB Indragiri Hilir ini mengusung Inhil 1 dari kader sendiri Pak. Ya baik Pak Ketua ya, sahabat Bawaslu ya. Demikian tadi penjelasan dari Pak Ketua bahwa untuk Pilkada 2024 nanti PKB akan mengusung kader di Inhil 1, tertutup untuk Inhil 2. Begitu Pak Ketua ya. Ya. Baik sahabat Bawaslu ya. Dari bincang-bincang dari awal tadi terkait dengan kesiapan, demikian juga program yang sudah dijelaskan tadi, demikian juga target untuk pemilu dan pilkada. Berikutnya kami ingin menanyakan ke Pak Ketua dan sahabat pengurus PKB terkait dengan politik uang ini Pak Ketua. Ya. Bagaimana kira pandangan Pak Ketua dan pengurus PKB terkait dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya ini, baik 2019, 2014, terkait dengan praktek politik uang di Kabupaten Indragiri Hilir ini? Kira-kira bagaimana pandangannya dan apa pengharapannya untuk pemilu 2024? Dipersilakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Sebelum saya jawab ini Pak, bagusnya
kita serahkan nih Oh ya. ke teman-teman nih. Seperti apa? Ini kan sahabat Dede ini pernah caleg juga nih. Nah, tentu melihat nih 2019 politik uangnya seperti apa, terus ketua LPP ada, Pak Putra, Pak Haji Wandi seperti apa, nah, nanti baru ke saya. Silakan Pak Dede kalau mau sahabat Dede nih, Silakan. tentang seperti apa nih menanggapi politik uang. Ya. Jadi sebelum saya memberikan tanggapan tentang politik uang, sedikit saya ingin menambahkan tentang kesiapan Partai PKB Intil ini dalam menyambut pemilu dan pilkada. Selain mempersiapkan infrastruktur partai mulai dari tingkat kecamatan bahkan sampai anak ranting tingkat RW dan RT, juga pola baru yang diterapkan oleh PKB Intil adalah penguatan sumber daya manusia sendiri di internal partai. Seperti mungkin ke depan ini adalah sebuah rumusan program bagaimana pendidikan atau pemahaman, menanamkan pemahaman politik kepada kader-kader partai sendiri yang ke depan diharapkan dapat berdampak terhadap penguatan PKB secara kelembagaan. Jadi tidak serta-merta kami melakukan rekrutmen, memasang mereka entah itu di tingkat DPC, PAC maupun DPAC, namun kami memberikan juga pendidikan atau pemahaman kepada mereka mengenai politik uang, menanggapi politik uang. Sudah jelas bahwasanya dalam pandangan apapun, dalam sudut pandang manapun, politik uang itu merupakan satu hal yang salah, merupakan satu hal yang dilarang. Nah, sebenarnya saya tidak ingin menanggapi hal ini, namun saya ingin melontarkan pertanyaan kepada Bawaslu mengenai peraturan yang memperbolehkan atau adanya pembatasan pemberian atribut yang kemarin di 2019 itu terjadi kan, dan ini menjadi satu hal yang dilematis bagi caleg, khususnya juga saya dan mungkin beberapa caleg PKB lainnya yang saya ketahui. Sementara larangan itu ada bahkan berpotensi pidana, namun dalam peraturannya kenapa diperbolehkan dengan batasan-batasan. Nah, apa pertimbangan dari Bawaslu atau penyelenggara pemilu secara luas itu dengan terbitnya aturan ini? Mungkin saya lebih ke pertanyaan itu. Jadi nanti setelah dijawab mungkin baru bisa kita memberikan tanggapan balik. Itu susahnya kalau kita nanyakan ke yang punya media nih. Dia biasa bertanya. Ini kan kegiatan kita kan interaktif ya. Jadi Bawaslunya kan melempar Ya boleh. Jadi saya akan berusaha menjawab, nanti silakan dibantu oleh sahabat saya Pak Andang. Jadi sebenarnya ini bukan ranah di Bawaslu, karena ini adalah regulasi PKPU. Ya, sebenarnya kami pun merasakan ini salah satu membuka peluang sebenarnya kalau saya pribadi ya melihatnya, yang mana adanya aturan membolehkan ya itu bahan kampanye namanya ya, bahan kampanye diperbolehkan, tetapi dibatasi kalau tak salah 60.000 ya, di bawah 60.000 ya, seperti itu. Sebenarnya ini membuka peluang ya untuk praktek politik uang ini ya. Semangatnya tak paham juga saya bagaimana ini dibuka peluang ya. Yang jelas kalau Bawaslu menilainya sepanjang kan ini regulasi jelas dari KPU, kalau kami dalam melakukan pengawasan sepanjang memenuhi syarat sebagai bahan kampanye itu bukan masuk kategori politik uang ya. Salah satu indikator yang jelas di situ di PKPU itu ketika di situ bahan kampanye itu ada citra diri ya, lambang partai, nomor urut partai dan lain sebagainya, maka itu bukan kategori politik uang. Tetapi ketika yang dibagikan itu tidak ada citra diri, maka itu masuk ke dalam politik uang. Jadi kami pun menganggap bahwa ini salah satu kelemahan regulasi ya, yang membuka peluang
untuk caleg-caleg itu membagi-bagikan sesuatu yang bisa mengarah kepada politik uang. Ya, mungkin bisa ditambahkan sahabat saya Pak Andang terkait dengan pertanyaan balik ini. Iya, silakan Pak Andang. Baik, terima kasih Ya. Pak Ketua PKB, Pak sahabat Ketua Bawaslu, kawan-kawan ngurus PKB Intel dan kawan-kawan yang lain. Iya. Menarik ini. Dalam perspektif hukum di regulasi pemilu maupun undang-undang lain tidak mengenal definisi politik uang. Tidak ada politik uang. Tapi ini bahasa publik, di mana kita politis lihat demokrasi ini pengennya politik itu jangan ada sesuatu yang dicederai dengan uang dalam proses pemilihan pemimpin, ya. Baik untuk eksekutif maupun legislatif. Dan itu termasuk yang lain yudikatif. Nah, kita kan dalam proses demokrasi pemilu dan pilkada ini di sana yang ditekankan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan kita, mana sih yang namanya politik uang? Tidak terdefinisi secara hukum, tapi secara publik barangkali kita bisa menafsir apa yang dimaksud itu adalah menjanjikan atau memberikan sesuatu untuk mendapatkan satu dukungan suara atau tidak mendapatkan dukungan. Nah, itu yang barangkali terinterpretasi bahwa itu dekat dengan apa yang dimaksud dengan politik uang. Nah, kalau kita bicara tentang uang saja, tentu dia tidak bagian daripada politik uang. Barang sesuatu yang bernilai, barangkali itu dimaksudkan sebagai uang juga, jadi nilai. Nah, menariknya adalah sesuatu politik uang itu kan harus ada transaksional. Transaksional ini kan sesuatu yang sulit dibuktikan, ya kan? Memberi dan menerima. Di pilkada dua-duanya tidak boleh, ya. Menerima berdosa, memberi berdosa, artinya sama-sama dihukum, ya kan? Nah, di pemilu tidak. Nah, ini kan berbeda ini. Di pemilu tidak, artinya yang memberi saja, yang menerima tidak. Nah, ini satu persoalan politis secara hukum di mana regulasi kita mengatur demikian. Nah, mengenai bahan kampanye yang disampaikan rekan saya Dedek tadi, ini sebenarnya ruang yang sulit kita jangkau. Bahan kampanye itu ribuan. Kami tidak akan bisa menghitung yang tempel ini berapa ribu, lebih atau belum, di mana cetak dan sebagainya. Paling yang bisa diukur adalah desain, kemudian pertanggungjawaban pencetakannya yang dilakukan ke KPU. Sisanya amat sulit bagi kami untuk melihatnya bahwa itu melanggar atau tidak, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Maka di sisi itu sebenarnya banyak kebebasan yang didapat oleh partai politik untuk melakukan, katakanlah bahasanya, merangkul hati masyarakat untuk bisa memilih. Nah, yang kita fokuskan adalah politik uang itu sebenarnya adalah menjanjikan tadi, tidak dalam bentuk bahan kampanye dan sebagainya, tapi langsung bentuk testimoni dan materi. Nah, materi ini banyak, sepanjang dia tidak diatur, sepanjang dia tidak diatur oleh undang-undang, maka dia tidak politik uang. Tapi sepanjang yang diatur, misalnya memberikan barang, labana dan sebagainya, atau sebagainya yang tidak masuk dalam PKPU dan undang-undangan, maka politik uang harus tidak. Nah, mana yang tidak politik uang, barangkali kita diskusikan supaya ini bagian yang memang dibolehkan, kan gitu. Sebenarnya kan banyak peluang-peluang, tapi kan itu tidak mungkin kami beritahu kan gitu. Partai politik sendiri tidak tahu mana yang sebenarnya bisa dilakukan sebagai bagian yang tidak termasuk politik uang. Tapi itu tidak akan mengajarkan itu. Kita hanya membikai mana yang dilarang, itu saja. Yang tidak dilarang silakan saja terjemahkan.
Kira itu Ketua. Iya, Terima kasih. iya. Terima kasih Pak Endang ya. Mau dilanjutkan Pak Dede atau Pak Ketua? Ini loh. Gimana? Memang rasanya kurang afdol kalau kita bicara politik uang kita tidak menghadirkan KPU juga. Iya, iya. Tentang pembatasan ini kan tidak dalam KPU. Iya. Bahkan Bawaslu sendiri pun tidak bisa menyimpulkan hanya bisa membingkai ya dari bahasanya oleh Pandang. Kalau saran saya memungkinkan tidak untuk Bawaslu mengusulkan revisi tentang pembatasan bahan kampanye untuk pemilu mendatang. Karena seperti biasa kalau saya melihat Bawaslu dengan segala macam programnya selalu menyelipkan kampanye anti politik uang, namun di dalam PKPU sendiri itu mengatur Membuka peluang. membuka peluang itu ya kan. Sehingga antara Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu itu seperti kontraproduktif kalau dalam ininya kan, dalam pelaksanaannya. Kalau usul saya seperti itu Ketua. Iya. Baik. Memang jujur saja kebingungan itu berada pada tingkat caleg. Oke, dari sisi nominal mungkin bisa kami batasi maksimal 60 atau di bawah itu ya. Namun kan dari sisi kuantiti seperti yang Bapak Andang bilang tadi tidak bisa dibatasi. Nah sehingga kalau diakumulasikan akan banyak juga sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh caleg kalau tidak ada pembatasan dari sisi kuantiti, hanya dibatasi dari sisi nominal. Sehingga secara tersirat apa yang dilakukan pemberian atribut bahan kampanye ini juga merupakan politik uang karena dia tidak digenjot dari sisi nominal, namun dari sisi kuantiti, dari sisi banyaknya barang dia. Nah, alangkah bagusnya pasal tentang ini dihapuskan sama sekali sehingga tidak menjadi bias ke depannya. Dan saya harap Bawaslu selaku pengawas pemilu adalah menjadi lembaga yang mengusulkan tentang revisi. Mungkin evaluasi lah minimal. Ya, baik, terima kasih Pak Dede ya. Baik, terkait dengan usulan itu sebenarnya ini juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 kemarin oleh Bawaslu, yang mana juga ini salah satu poin yang menjadi penekanan Bawaslu, terutama evaluasi terkait dengan kampanye, dan itu memang sudah menjadi bagian dari usulan Bawaslu ya ke KPU ya, terkait dengan ini ya, minimal ada revisi ya terkait dengan yang mengatur terkait dengan ini, tapi kewenangan kan ada di KPU ya. Bisa nanti kami mengingatkan kembali ya melalui baik itu melalui Bawaslu Provinsi diteruskan ke Bawaslu RI terkait dengan ini ya. Baik sahabat Bawaslu serta Pak Ketua serta sahabat-sahabat yang lain, silakan kalau dilanjutkan terkait dengan politik uang ini ya, silakan ya. Kalau politik uang, kalau prinsip saya, politik uang itu lebih kejam daripada ibu tiri. Kenapa? Sangat kejam ya. Sangat kejam politik uang. Iya. Membunuh karakter seseorang melalui politik uang. Iya. Yang hari ini masyarakat memang tak bisa tidak, kita masyarakat ini sudah memang ditunggunya musiman gitu. Ditunggunya musiman ini. Karena prakteknya secara pembuktian kita memang susah, tapi kenyataan ada di lapangan. Nah, saya berharap kepada Bawaslu, karena Bawaslu tadi kan ada kata Pak Ketua tadi, harapan ke depan seperti apa? Iya, harapan ke depan. Harapan kita ke depan, kalau politik uang ini rasanya susah kita untuk menghilangkannya. Susah kita, karena masyarakat juga menunggu-nunggu musiman itu. Terima kasih. Mereka musiman. Mereka berpikir ini harus kita tunggu-tunggu. Nah, susah kita untuk menghilangkan tradisi yang ada, bukan hanya di Kabupaten Daerah, bahkan Indonesia. Hanya langkah-langkah mungkin Pak Ketua ke depan harapan kita. Iya. Betul-betul memfungsikan Panwas Camik itu bekerja semaksimal mungkin. Iya. Kemudian merekrut kawan-kawan lain
untuk mengatasi politik uang yang terjadi. Boleh dilihat Pak, ketika H-3, Pak itu udah mulai lah tuh. Memang masyarakat nunggu Pak, tak dikuncinya pintu itu Pak. Nggak bisa dibohongi, itu memang kenyataan di lapangan. Nah harapan kita, Pemwascam itu bukan hanya dia, tapi juga merekrut kawan-kawan dari Karang Taruna kah, pemuda desa kah, atau siapa untuk menjaga, mengatasi ini. Dan bukan hanya itu, mungkin kami partai politik juga ikut andil di dalam memerangi politik uang ini. Kalau hanya sosialisasi tidak bisa Pak. Memang betul-betul ada efek jerah yang akan kita lakukan terhadap politik uang ini. Kalau tidak ada efek jerah, saya yakin tidak akan mau hilang. Dan ini memang sudah saya bilang, musiman 5 tahun sekali, tidak bisa kita hilangkan. Itu saja Pak. Ya, baik, terima kasih ya sahabat Bawaslu. Jadi sudah kita dengarkan bersama bahwa sebenarnya praktek politik uang ini kan tidak bisa lepas dari pemberi dan penerima. Ya, seperti dijelaskan sahabat saya tadi, di Undang-Undang Pemilu itu sebenarnya penerima itu tidak dikena sanksi ya sebenarnya. Maksud di situ ketika ini terjadi yang menerima mau melaporkan, tetapi seperti penjelasan sahabat kita Pak Fadli tadi bahwa justru masyarakat kita menunggu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menghilangkan ya antara kedua ini, kalau dalam Islam malah 3 ya. Kalau di hadis itu kan jelas bahwa ada 3 ya pelaku politik uang ini dalam Islam kan disebut riswah. Ya, ada satu hadis yang riwayat Ahmad ya bahwa bunyinya seperti ini. Mohon maaf kalau salah Pak Ustaz. Bunyinya hadis itu seperti ini. An Sauban lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warasiyah wal murtasiyah wal raisya yakni lazi yamshi bainahuma. Ya, bahwa ada 3 yang dilaknat oleh Rasulullah terkait dengan riswah ini. Yang pertama penerima, pemberi dan perantara. Ya, siapa pemberi? Ya itulah dia caleg mungkin ya. Peserta kontestasi. Ya, siapa penerima? Pemilih. Ya, dan siapa perantara? Itu yang sukses. Ya, ketika ini masih mengambil peran masing-masing di dalam praktek politik itu, maka akan sulit kita hilangkan. Bukan berarti tidak bisa, tetapi kalau Bawaslu berusaha untuk menekan pelan-pelan, ya seperti itu. Ya. Kira-kira Pak Ketua dan sahabat sekalian, untuk ke depan, kira-kira apakah praktek politik uang ini bisa kita tekan atau kita hilangkan kira-kira? Kalau menurut pandangan Pak Ketua lah, atau sahabat-sahabat pengurus partai yang lain? Sebenarnya sudah terjawab Pak. Sudah ya? Dari penyampaian Pak Ketua Bawaslu. 3 ini. Iya, 3 ini. Pemberi ya, perantara, penerima. Ya. Jadi memang kalau kita melihat pemilu 2019 kemarin, Iya. di mana kenanya kita tidak tahu. Apakah pertama ada celah di aturan, yang kedua memang masyarakat kita apa yang disampaikan sahabat Fadli tadi ini menjadi budaya 5 tahun sekali. Ini memang tugas kita bersama lah. Iya. Saya rasa tak bisa ini hanya tugas Bawaslu atau partai politik, tetapi tugas kita bersama. Ini yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat. Memang kami sebenarnya kalau di partai politik ini lebih suka lah kalau tidak ada namanya politik uang. Bukan sedikit uang yang kita keluarkan membuat alat peraga kampanye udah banyak. Berapa banyak? Nah, apalagi kalau kesadaran teman-teman yang caleg yang mohon maaf modalnya besar, dia tak ambil pusing, siram sana siram sini, dan itu sebenarnya apa yang disampaikan sahabat Fadli tadi, Pak Ketua, Pak Andang, memang masyarakatnya hari ini, mohon maaf masyarakat kita yang menunggu itu. Nah, jadi kami dari PKB, alhamdulillah tahun kemarin
pemilu 2019 ini Pak Haji ini tanpa duit, tanpa uang. tanpa atribut. Saya tanpa uang tapi pakai atribut. Dan atribut itu pernah ditangkap salah satu caleg. Tapi kan kita melihatnya, kita baca dulu aturan seperti apa kita melaksanakan ini semua. Dan begitu juga yang lainnya. Memang 2019 saya bertekad bahwa pemilu kemarin dengan aturan yang begitu, sebenarnya 2019 itu sudah aturannya sudah lumayan bagus lah kalau kita melihat dengan sanksi-sanksi yang begitu berat segala macam. Kita sendiri saja di PKB waktu itu Pak Dani sebagai ketua DPC mewanti-wanti kita semua untuk tidak melaksanakan yang namanya politik uang karena memang berbahaya. Ini hukumannya memang pidana, ini bukannya macam-macam. Makanya kita mencoba, saya di dapil 1 ini tidak ada yang namanya memberi uang secara langsung, tetapi memang karena kita ada diatur di PKPU tentang alat peraga kampanye, itu saja yang saya beri. Dan alhamdulillah hari ini saya dapat duduk kembali. Dan intinya sebenarnya ketika kita caleg incumbent ini atau yang sudah duduk itu, ketika kita membina dapil kita, Pak Ketua dan Pak Andang, saya rasa politik uang ini sudah kita kesampingkan, sudah tidak lagi menjadi hal utama bagi caleg. Karena kalau kita bekerja lah, kita duduk, kita bekerja, kita membina dapil-dapil atau kantong-kantong suara kita, apa yang kita janjikan waktu kita pemilu, itu kita laksanakan. Insya Allah di pemilu selanjutnya tak ada lah orang-orang itu meminta uang, apalagi mungkin di dapil-dapil yang lain. Kalau dapil 1 ini memang dapil bilang dapil neraka tidak suka, karena ini masih di dunia, tetapi kayaknya memang seperti neraka ya, neraka dunia. Ya, karena memang kalau saya hitungnya, mudah-mudahan tahun depan caleg ini tak ada duit semua. Selesai masalah. Kalau tak ada duit semua, tak ada seperti ini. Karena memang kita terpacu juga dengan caleg-caleg yang lain. Ini kita dengar dia menyerang basis-basis kita yang sudah kita bina di periode sebelumnya. Ini mohon maaf untuk caleg-caleg yang sudah duduk di DPR nih, ya kan, sudah kita bina, tetapi dengan serangan-serangan itu tentunya kita berpikir nih seperti apa. Dan saya merasakan 2014 walaupun saya digempur habis-habisan oleh berbagai caleg, alhamdulillah suara saya masih signifikan dan suara pribadi saya masih signifikan, dan juga saya masih dipercaya oleh masyarakat di dapil 1 dan begitu juga teman-teman di dapil lainnya. Kalau Pak sahabat Putra nih di dapil 7 juga tidak ada, Pak. Kami di PKB alhamdulillah lah 2019 tidak ada yang namanya main politik uang, tetapi kita ya namanya di atribut di PKPU itu diperbolehkan, itu yang kita belikan baju sebagai atribut kampanye kita. Itulah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan di tahun 2024 tidak ada celah untuk kita memberi itu, karena memang sebenarnya 3, tetapi kalau yang pertama ini celahnya tidak ada, insya Allah 2-3 ini bakalan tidak ada nih. Tapi kalau yang pertama ini yang memberi itu ada celahnya, insya Allah 2-3 ini pasti timbul. Ya kan, kalau duitnya yang dikasih tak ada, 2-3 ini tak akan ada. Nah, tapi kalau yang pertama ini ada, pasti ini menjamur nih, sampai datang ke rumah segala macam. Mungkin itu Pak Ketua. Ketua. Iya, silakan. Saya lihat di dalam negara yang demokratis ini, politik uang ini menjadi sebuah ancaman. Ya, ancaman ya. Bagi generasi muda seperti kami. Karena dalam politik, khususnya pemilu legislatif adalah yang paling dekat bagi kami untuk menyampaikan.
kami sebagai kader muda itu menjadi pesimis untuk bisa duduk di wakil rakyat. Bahasa di kalangan akar rumput atau kader-kader muda seperti kami, banyak yang duit dulu, ya, baru bisa berbicara caleg. Bahkan masyarakat pun menganggap remeh kami, gitu kan, ketika kami masuk ke dalam pencalekan, gitu kan, timbul bahasa-bahasa yang tidak etis lah bagi kami, gitu kan, artinya melemahkan semangat kami sebagai kader muda. Menurut saya itu, Ketua. Ya, baik, terima kasih ya sahabat Bawaslu ya. Jadi beberapa penjelasan tadi baik itu dari Pak Ketua dan pengurus yang lainnya terkait dengan politik uang ini, bahwa sebenarnya kita bersama-sama berkomitmen ya untuk melawan ini semua. Jadi dari terutama dua tadi, pemberi dan penerima, kalau tidak ada pemberi, siapa yang mau menerima? Ya, demikian walaupun ada penerima, tapi pemberi tidak ada, maka tidak bisa juga terjadi. Jadi sebenarnya dua itu ingin kita putus mata rantainya. Makanya Bawaslu saat sekarang ini gencar ya melakukan itu, terutama pendekatan ke berbagai lini masyarakat ya. Kami aktif sekarang ini beberapa program yang kami jalankan ya, baik itu webinar secara Zoom, baik itu pendidikan politik ya ke semua elemen masyarakat ya. Bahkan kami masuk ke ibu-ibu yasinan dalam rangka ingin memberikan penyadaran ya ke penerima tadi itu. Ya, demikian juga program-program yang lainnya terkait dengan ini. Bahkan kami ingin masuk di sekolah-sekolah. Ya, belum masuk pemilih pun kami ingin memasukkan mindset tentang bahaya politik uang itu seperti disampaikan oleh sahabat kita ini. Ya, kami masuk di SMP, bahkan rencana masuk di SD juga, ingin menanamkan mindset itu bahwa luar biasa bahaya politik uang ini untuk ke depannya itu. Jadi kira-kira kami ingin melihat pandangan lah dari PKB terkait dengan usaha-usaha yang kami lakukan ini. Apakah apa itu kira-kira akan mampu ya memberikan penyadaran ke masyarakat? Itu yang bisa kami lakukan untuk menekan dari penerima ini. Ya, karena meskipun tadi ada pemberi, mereka sudah sadar bahwa itu sangat berbahaya, apalagi sudah kalau dalam kajian Islam itu dilaknat oleh Rasulullah, mereka sudah paham semua itu, walaupun ada pemberi, maka tidak mau menerima, maka tidak bisa juga kan, seperti itu. Kami juga mendapat beberapa pertanyaan nih ketika turun di lapangan itu, bahwa bagaimana katanya dengan pemberi ya ini, bagaimana Bawaslu melakukan penyadaran kepada pemberi ini, berarti partai politik atau calegnya ya. Kira-kira kami ingin mendengarkan komitmen dari PKB kira-kira untuk menyadarkan caleg-calegnya nanti, memastikan kepada kita bersama bahwa caleg-caleg PKB pada pemilu 2024 nanti itu akan tidak melakukan politik uang. Ya, seperti itu. Silakan Pak Ketua. Sebelum Ya, boleh. Karena ini diskusi, barangkali ada yang harus kita clear kan. Satu, saya respect apa yang disampaikan rekan kita Pak Badri, ya, bahwa pengawas pemilu juga harus berkualitas, ya, sampai di Kepenwascam, bahkan di TPS. Ya. Pengawas kita kan sampai ke TPS, ya, jadi di TPS, di kelurahan dan desa, kecamatan, dan seterusnya ke atas. Nah, bagaimana kita ingin mendapatkan kualitas pengawas di kecamatan dan lebih profesional, maka ini menjadi tanggung jawab kami, gitu ya. Nah, penekanan itu terima kasih. Hanya saja barangkali dengan kondisi SDM kita, tentu kita relatif menilai mana yang berkualitas, mana yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka apa yang didapat itu yang menurut kami berkualitas itu. Tetapi dengan demikian, apa yang menjadi keterbatasan kita ini, maka diharapkan peran partai politik peserta pemilu itu juga membantu bersinergi sama-sama mengawal pemilu ini berjalan luber dan jurdil. Artinya begini saja, karena Bawaslu ini diidentikan dengan polisinya pemilu, mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang diatur undang-undang dan regulasi, maka dengan hanya 3 orang itu tentu tak mungkin mengawasi semua. Jadi ada check and balance. Misalnya begini,
Partai politik kan punya kepentingan. Kalau dia merasa partai politik peserta pemilu lain curang, maka dia ngawasi juga, gitu kan? Bisa lapor ke Panwascam. Panwascam memang tidak pasif, dia bisa aktif, tapi nggak mungkin semua mau dipelototi, ya kan? Tengok pintu terbuka, ini siapa yang mau masuk ini? Pintu ini tertutup, nggak mungkin yang masuk terusnya. Maka masing-masing partai politik saling bersilang-silang untuk mengawasi, sehingga enak kan? PKB. Nah itu dia, PKB siapa calegnya yang awasi oleh PDI tengok juga, ya kan main tak? Jadi sama-sama mengawasi, akhirnya enak gitu kan? Panwas ini jadi terbantu. Itu satu. Ya. Yang kedua, apa yang disampaikan Dede, sebenarnya ideal saja. Bahan kampanye itu kita hapus saja supaya orang yang tak duit enak sih bisa beli bahan kampanye, kan bahan kampanye yang mahal, yang berat. Kalau APK kan tidak berat. Ya, bahan kampanye ya. Baleho, spanduk kan tidak mahal. Bahan kampanye kan harus banyak. Kita harus memberi oleh-oleh. Persoalan filosofinya adalah masyarakat seperti yang Pak Padri bilang lagi bergembira. Kami apa yang kami dapat? Kalau kartu nama, stiker nggak enak. Mana doang baju, mana doang payung, buku, kalau ada gelas-gelas, Jam tangan. jam tangan yang harga di bawah 60. Iya kan gitu. Ya, itulah oleh-oleh. Nah itulah barangkali filosofinya pembuat undang-undang dan regulasi bagaimana nih memeriahkan demokrasi agar orang-orang yang berpartai bisa memberikan sesuatu pemilu. Tetapi dibatasi. Kalau tidak dibatasi, orang beli baju yang bagus-bagus. Masa caleg lain nggak adil dong. Nah ini masa keadilan. Artinya dibatasi saja bahwa bahan kampanye yang dibeli yang diatur itu ABCD itu di bawah 60.000. Kalau ada lebih, berarti nanti berbeda sama anak sekolah. Bajunya ada yang beli bahannya mahal, ada tidak boleh. Sama semua. Supaya ini keadilan. Barangkali itu filosofinya yang kita jawab. Agar kita juga meriah. Kalau tidak, kasihan juga orang-orang di masyarakat. Tidak ada payung, tidak ada baju. Kemana nih kami nih? Kalau kartu nama ini campaknya kan? Hakikatnya gitu. Betul. Dan jumlahnya. Ya, Dan jumlahnya di mata tahun. Nah, yang tidak boleh itu ada di luar itu. Ruangan dan sebagainya. Itu yang kita kawal sama-sama. Terima kasih Ketua. Itu dia. Artinya begini Pak, kalau saya menanggapi ketika adanya keterbatasan teknis pengawasan oleh Bawaslu dan juga bahkan di PKB mengatur tentang itu, kenapa tidak sanksi terhadap pemberian yang dipidana itu? Nah, itu dijadikan menjadi satu pelanggaran etik saja begitu dalam pemilu. Artinya ketika ada yang melanggar peraturan PKPU itu merupakan pelanggaran etik. Nah, artinya klausul di dalam PKPU yang mengatur tentang nominal 60 sebagai bahan kampanye itu dihapuskan di PKPU, namun diatur di dalam kode etik pemilu. Sehingga ini hanya tentang bicara tentang etika, bicara tentang pantas atau tidak pantas dia memberikan bahan kampanye di atas nilai itu, dan tidak memiliki sanksi pidana. Karena kasihan juga caleg. Jadi gini, ini menjawab keterbatasan teknis pengawasan oleh Bawaslu yang diakui sendiri oleh Undang tadi ya. Kalau itu Ketua, karena diskusi lah apa lah ya. Iya, boleh. Taruh. Jadi gini, etik ranahnya ada perilaku penyelenggara. Jadi tidak ada ranah di peserta pemilu. Peserta pemilunya dua, dilarang dan tidak dilarang. Artinya boleh dan tidak boleh. Itu jangan demikiannya. Yang etis tidak etis itu tidak ada. Itu yang tidak terukur. Karena etis itu perilaku, bukan objek perbuatan, perilaku manusianya, subjeknya. Jadi kalau misalnya katakanlah ini APK, bahan kampanye dan sebagainya dilarang itu boleh tidak bolehnya tidak bisa dikatakan bagian daripada ranah persoalan etik. Nah, ini bahasanya beda. Maka ukurnya cuma dua yang kami kawal itu, boleh tidak boleh. Yang boleh di mana? Maka persoalan kenapa tidak boleh, kenapa boleh, asbab nuzulnya kembalikan kepada yang pembuat undang-undang PKPU. Kami yang awal. Jadi mana aturan KPU? Ini oke, kan kawal ya. Mana nih? Oh ini tak boleh nih, oh ini boleh dan seterusnya. Bagaimana asbab nuzulnya? Itu kali kami kembalikan kepada pembuatnya. Kami tak bisa menjawab. Itu terima kasih. Mereka mengawasi PKPU dan menjalankan PKPU. Polisinya. Iya. Silakan. Lanjutkan Ketua yang tadi. Silakan Pak Ketua yang tadi. Terima kasih.
Jadi apa yang disampaikan mungkin dah clear ya, tadi Pak ya. Harus dikelirkan, ya harus tahu tuh. Sebenarnya panjang. Ya. Jadi kita lanjut apa yang ditanyakan selanjutnya oleh Pak Ketua Bawaslu masalah komitmen partai politik khususnya PKB. Tentu kami 2019 Pak sudah mengawal itu. Iya. Sudah mengawal itu bahwa caleg PKB yang ikut di pemilu ini tidak ada yang namanya bermain di politik uang. Nah, tetapi kita mengikuti aturan-aturan yang ada di KPU, itu yang kita ikuti bersama-sama aturan mainnya. Dan insya Allah kedepannya kita tetaplah berkomitmen tentang ini, dan ini terus kita gaungkan ke dapil-dapil kita masing-masing, apalagi kita sebagai caleg yang duduk di DPRD, tentunya yang saya katakan tadi, ketika kami incumbent nanti kalau seandainya 2024 ini dicalegkan kembali, tentunya sudah jadi modal nih Pak. Tinggal tergantung teman-teman yang duduk dan juga saya yang sudah duduk di DPRD memenuhi harapan dan usulan masyarakat selama 5 tahun kita menjabat ini. Ya, kalau nanti kan terseleksi dengan sendirinya ketika anggota DPR kita tidak dipilih kembali, berarti dia ada salahnya di mata masyarakat. Dan untuk itu kami juga sebenarnya apa yang disampaikan oleh sahabat Fadli di awal tadi Pak, bahwa kita ini program-program pemenangan partai ini selain kita buat di DPC, di tingkat kabupaten kita sudah sudah menjadi program terpusat dari DPP. Contohnya salah satu program pencalekan dini yang kemarin sudah kita ketum kita meluncing dari bulan kemarin kita sudah launching, sebentar lagi kita akan mengikuti coaching kliniknya tentang pencalekan dini ini. Ini kita sudah mulai mencari potensi baik itu dari internal kader kita maupun dari luar. Ini sudah kita mulai Pak, nanti mulai tahun ini kita sudah mulai untuk mempersiapkan caleg-caleg kita untuk menghadapi pemilu di 2024. Mudah-mudahan kalau ini berjalan sesuai semana mestinya, tentunya kita tidak susah lagi untuk memasang caleg yang seketika kita pilih, dan kalau sudah kita memasang ini sesuai dengan tahapan, sudah mau pemilu baru kita cari calegnya. Tentu kita harus mencari caleg yang bukan lagi potensial sebagai tokoh masyarakat dia bisa merebut suara, tetapi sebagai potensial yang mempunyai modal untuk merebut masyarakat itu lagi, ya kan? Makanya itu tidak kita inginkan. Kita mulai dari sekarang mencari figur-figur yang akan kita pasang buat caleg di 2024. Salah satunya itu mengurangi kos kita untuk menghadapi pemilu di 2024 dan juga merebut kembali kemenangan PKB di 2024 nanti Pak. Ini itu komitmen kita. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua, ya sahabat Bawaslu. Demikian tadi penjelasan Pak Ketua, baik itu terkait dengan komitmen ya untuk bersama-sama melawan politik uang. Demikian juga persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh PKB untuk memenangkan pemilu 2024 di Kabupaten Indagiri Hilir ini. Baik Pak Ketua serta sahabat pengurus PKB, sebagai pertanyaan terakhir ya, ini untuk masukanlah bagi kami ya,
bagaimana kami ke depannya itu ya menuju pengawasan pemilu 2024 dapat meningkatkan kualitas ya. Kira-kira apa masukan-masukan Pak Ketua ya terhadap Bawaslu ya dalam rangka peningkatan kualitas kinerja untuk ke depannya ya. Silakan Pak Ketua. Sebelum saya jawab ini Pak, 2019 kemarin kan kita ada yang namanya ketua LPP kita. Tentu ini ketua LPP lah. Ya, karena ketua LPP ini lembaga pemenangan pemilu. Kalau di lain mungkin Bapilu, kita punya LPP di PKB ini. Untuk kita lihat, dengarkan nih, kalau ada masukannya seperti apa tentang pemilu 2019 dan untuk menghadapi pemilu 2024, sahabat Ihsan seperti apa, ntar kita minta juga nih Pak, di ujung nih mantan caleg provinsi juga dulu Pak. Masukannya seperti apa? Garda Bangsa yang belum memiliki SK dan juga yang lainnya lah. Karena kan yang hadir sini kan kita interaktif nih. Mungkin saya jawab semua nih. Iya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Bawaslu, sahabat Bawaslu. Sebenarnya yang ini melalui jurnalistik aja sebenarnya. Jadi benar terkait dengan yang menarik sekali yang kita diskusikan tadi politik uang, karena memang Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu sebelumnya ingin mereview kembali lah selama ini di Pileg 2019 yang lalu upaya apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Ini terkait dengan mungkin sedikit membuka data lah, sedikit mengingat kembali di 2019 berapa sebenarnya laporan ini, pertanyaan nih. Iya. Sebelum saya kasih ada lagi laporan yang masuk terkait dengan pelanggaran termasuk money politik tadi di Bawaslu. Kemudian apa yang sudah dilakukan Bawaslu sendiri supaya memang ada efek jerah lah terhadap pelaku-pelaku. Itu pertanyaan dulu nih. Iya. Mau dia di pertanyaan. Tanya balik dulu ya. Iya, baik, terima kasih ya Ihsan ya. Terkait dengan kilas balik ya, berarti kilas balik penanganan pelanggaran pemilu 2019 kemarin yang dilakukan oleh Bawaslu ya, baik itu temuan maupun laporan ya. Perlu kami jelaskan kepada kita semua dan kepada seluruh sahabat Bawaslu nanti yang menonton channel ini bahwa di pemilu 2019 ya kan fungsi utama Bawaslu itu ada dua. Yang pertama fungsi pengawasan, yang kedua fungsi penegakan keadilan pemilu ya. Dari dua fungsi ini kami sudah berusaha maksimal ya melakukan tupoksi ya, baik itu pencegahan, baik itu penanganan terkait dengan pelanggaran ya. Sebagai kilas balik terkait dengan penanganan pelanggaran pada pemilu 2019 yang lalu, kami menangani beberapa kasus ya, dan ada satu kasus yang divonis pengadilan ya, mungkin sudah kita ketahui bersama. Ada kasus kepala desa yang tidak bersikap tidak netral ya, mendukung salah satu caleg ya pada pemilu 2019 yang lalu, dan ini bukan laporan tetapi temuan ya, temuan pengawas kami di lapangan terkait dengan pelanggaran ini, dan kami sudah melakukan penanganan pelanggaran dan akhirnya sampai kepada vonis pengadilan ya, dihukum 3 bulan kalau tak salah ya, penjara ya 3 bulan. Nanti silakan Pak Endang kalau saya keliru. Itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya beberapa kasus yang kami tangani ya, yang sampai di pengadilan cuma itu ya yang bisa kami buktikan.
Tetapi terkait dengan laporan ini juga salah satu kendala yang kami rasakan selama melakukan pengawasan dan penegakan keadilan pemilu. Selama pemilu 2019, laporan yang disampaikan ke Bawaslu cuma satu. Ya, jadi cuma satu kasus yang melapor ke Bawaslu. Ya, yaitu kasus yang sampai ke Mahkamah Konstitusi kemarin, yaitu saudara kita Surya Lesmana dari PDIP. Satu-satunya laporan itu cuma satu. Jadi ini juga bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama, ya. Bagaimana kami mengharapkan, terutama partai politik, ya, untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi di pemilu 2024 nanti ini, ya. Ketika ada pelanggaran mau melaporkan ke Bawaslu, ya, seperti itu. Untuk demi penegakan keadilan pemilu. Jadi cuma satu laporan, ya, yaitu perselisihan suara di dapil 6 ya, dapil 4 ya, di Teluk Belengkong pada saat itu, dan itu memang tidak bisa dibuktikan. Kemudian ada kasus lagi juga temuan salah satu anggota DPR RI, ya, ketika dia reses, temuan pengawas kami di lapangan pada saat itu dianggap reses dan sekaligus dia kampanye, ya, itu menjadi temuan. Ya, jadi sebenarnya Bawaslu sudah cukup aktif ini, ya, tidak peduli dia anggota DPR RI, ya, pada saat itu dianggap kampanye menggunakan fasilitas negara pada saat itu, dakwaan kami. Ternyata setelah kami melakukan proses penanganan pelanggaran, itu tidak bisa ditindaklanjuti, ya, karena tidak bisa dibuktikan dia menggunakan fasilitas negara. Ya, dia bisa mampu membuktikan pada saat itu, padahal bahkan kami sampai ke DPR RI untuk mendapatkan bukti-bukti terkait dengan penggunaan fasilitas negara ini, dan dia mampu membuktikan bahwa pada saat itu dia sedang reses, dia tidak sedang reses, ya, pada saat itu, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Jadi beberapa kasus-kasus seperti itu. Jadi pengharapan kami, terutama dari Bawaslu, ya, untuk pemilu 2024 nanti, masyarakat kita, ya, terutama partai politik, kami berharap bersama-sama melakukan pengawasan. Ya, ketika ada pelanggaran disampaikan ke Bawaslu, ya, kami menyadari salah satu mungkin penyebabnya masyarakat kita itu tidak mau tidak mau repot, ya, untuk melaporkan pelanggaran. Tetapi sebenarnya Bawaslu membuka peluang. Ya, ada namanya informasi awal. Ya, jadi ketika ada pelanggaran, masyarakat tidak mau repot-repot menjadi pelapor, ya, mungkin privasinya, nama baiknya terganggu, ya, maka bisa memberikan informasi awal namanya, dan bisa menjadi temuan kami di Bawaslu. Dan itu juga kami merasakan masih kurang ketika di pemilu 2019 kemarin, ya, seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Ihsan, dari kilas balik lah penanganan pelanggaran yang kami lakukan di pemilu 2019. Yang disampaikan ketua tadi, ada beberapa pelanggaran sesuai dengan kalau saran dan masukan BKP dilanjutkan saya. Ayo. Dan apalagi kami sangat mengapresiasi juga lah Pak Ketua dengan inovasi program Bawaslu. Ini banyak sekali nih inovasi seperti safari khutbah Jumat juga kita beberapa kali juga saya membaca media soal resmi khutbah. Dan ini kegiatan pendidikan politik kebiasaan dan sebagainya. Begitu saja Ketua. Ini tambahan untuk Ketua. Silakan. Sahabat Guntur. Kebetulan sama nih, kita manggilnya Bawaslu kan sahabat Bawaslu. Kami di PKB ini sahabat juga manggilnya. Jadi kita bicara tentang pemilu ini selalu apalagi tentang money politik itu dihadapkan dengan banyak dilematis sebenarnya. Baik itu proses penanganannya, kemudian
pengawasannya. Kalau kita melihat bahwa kualitas demokrasi sebenarnya akan menghalangi politik uang itu untuk melahirkan pemimpin yang betul berkualitas. Yang kedua, akhirnya ketika dia menjabat tidak melakukan korupsi, kan itu dasar pikiran kalau kita lihat. Nah, tetapi memang dalam kenyataannya juga begitu bahwa politik uang itu dilarang. Tetapi seperti yang kita bahas tadi, PKPU itu memberikan celah orang untuk transaksi. Politik uang itu kan sifatnya transaksi, hanya saja bentuknya uang. Tetapi PKPU membolehkan transaksi yang lain untuk uang, kan gitu. Artinya sama saja sebenarnya. PKPU ini sebenarnya mencoba bermain di ranah redaksi, memberikan peluang setiap calon caleg itu untuk melakukan itu. Mestinya memang dikunci saja kalau memang tidak ingin gampang kita terhadap pengawasan tentang politik uang transaksi. Dibatasi nominal. Ya kita misalnya dikatakan bahwa boleh baju harga sekian. Sementara kan itu tidak bisa ditentukan harga oleh berdasarkan Bawaslu. Bisa saja misalnya di satu tempat harganya 60.000, di satu tempat bisa harga 30.000. Kan itu menjadi dilematis. Akhirnya kan bermain lagi pada ranah administrasi, bermain lagi pada ranah ibaratnya tuh ya ini boleh, ini tidak boleh. Batasannya segini, kita turunkan dalam tahapan administrasinya kan gitu. Dalam angka administrasinya 60 boleh meskipun kita beli harga 100, tapi kan di administrasi tidak bisa dibayar. Artinya di situ juga. Nah kemudian juga kita kan berharap pemilu yang bersih, pemilu yang adil, pemilu yang jujur. Kalau saya melihatnya dari kacamata yang luas bahwa memang tidak cukup oleh PKPU yang ketat, tidak cukup oleh pengawasan yang ketat, tidak cukup juga oleh caleg yang yang punya kemampuan secara leadership untuk menjadi seorang anggota legislatif atau pejabat. Kalau kita mengacu pada negara-negara berkembang, misalnya Amerika, memang secara secara legitimasi kita bisa akui bahwa tidak ada yang bisa namanya politik. Yang kita ketahui begitu. Tetapi untuk sampai pada proses itu memang diperlukan kondisi ekonomi masyarakat yang sudah bagus dan pendidikan masyarakat yang sudah berkualitas. Nah, di kita mungkin itu yang menjadi faktor penentu, faktor atau penyebab. Karena memang seperti yang tadi disampaikan, masyarakat menunggu 5 tahun. Karena kenapa? Di saat menjelang pemilihan, di situ ada faktor kebutuhan. Yang itu latar belakangnya adalah ekonomi. Satu hari ketika pemilu orang kasih uang 100-200, ini menjadi faktor faktor penyebab orang memilih seseorang di latar belakang oleh ekonomi. Ya kalau kalau orang sudah ekonomi tinggi, berpendidikan tinggi, saya rasa itu tidak akan menerima dan memberi untuk secari, tapi tidak akan menerima melakukan praktik itu. Mungkin mereka justru akan mengawasi. Tetapi kan kita dilematisnya di situ, masyarakat kita butuh itu, dan para calon anggota legislatif juga kita bermain-main dengan itu kan begitu. Nah, jadi memang di sudut kacamata yang lebih luas memang persoalannya kompleks, tidak cukup di aturan pengawasan, tapi memang keadaan di masyarakat memang yang seolah-olah memaksa dan mendorong mereka untuk ketika siapa yang beri opini kita cari, siapa yang paling besar itu. Nah, itu sebenarnya. Nah, memang keharusan di partai memang meningkatkan kualitas kadernya masing-masing, dan itu PKB berkomitmen untuk itu, meningkatkan kualitas kader masing-masing, dimulai dengan restrukturisasi, baik itu struktur dari PAC sampai ke desa, kemudian saya partai yang hari ini juga sedang disusun. Nah, harapan-harapan kami sebagai generasi muda, saya kebetulan saya partai di pemudanya, tentunya berharap pemilu ke depan bahwa melahirkan atmosfer politik, atmosfer pemilu itu yang damai, yang sejuk. Tentunya harapan kita terlepas dari money politik. Karena money politik sebenarnya meruntuhkan kesempatan anak muda itu untuk berkarir.
Karena kenapa? Anak muda bukan dikategorikan tidak berpeluang, tetapi memang yang lebih itu kan tentu orang-orang yang sudah pengusaha, sudah sekali. Nah, makanya kita berharap ke depan bahwa Bawaslu secara kelembagaan itu melahirkan satu produk yang betul-betul memberikan kesempatan keadilan bagi anak muda, sehingga tentunya dengan meminimalisir celah-celah untuk melakukan politik uang. Memang tidak mudah kerja itu memang, karena perlu kesadaran bersama, perlu kerjasama yang besar. Tapi sebagai generasi muda saya rasa kami mendorong itu semua untuk bagaimana kami yang masih muda ini punya kesempatan, punya peluang untuk itu. Itu saja mungkin sedikit tanggapan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ihsan, Mas Guntur ya atas apa-apa yang telah disampaikan terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini ya. Baik sahabat Bawaslu ya, kita sudah melakukan obrolan ini ya, ngopi sedap ini. Ternyata kopinya memang sedap juga ya, kami menikmati dari tadi ya, sedikit demi sedikit ya, kopi yang disuguhkan oleh PKB ini katanya spesial dari barista dan luar biasa, barista Lembang, langsung dari barista Rembang ya, dan luar biasa ya. Baik sahabat Bawaslu, sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini, saya persilakan kepada Pak Ketua untuk closing statement lah ya terkait dengan yang kita bincangkan atau yang kita obrolkan hari ini ya. Ini dulu, barangkali supaya clear apa yang diharapkan oleh Guntur Ihsan tadi kita jawab dulu lah, supaya nanti belum positif katanya. Saya ingin menambahkan, barangkali karena ranah diskusi ini harus lebih terukur dan ilmiah, maka kita coba saling, kalau bahasa tidak memuaskan, memberi dan menerima kan gitu. Satu harapan Ihsan bahwa bagaimana kita Bawaslu bekerja bisa diintip di website kami. Apa yang menjadi pertanyaan yang perlu disampaikan bisa diberikan saran masukan di situ, bahkan kritikan, dan apa yang tidak diketahui di situ bisa ditanyakan secara formal ke Bawaslu. Itu satu. Apa yang diharapkan Guntur itu short idealisme. Nah, sebenarnya bos-bos kita yang di atas yang punya gawean ya. Jadi sebenarnya bos-bos Guntur lah, punya partai politik, mintakan di DPR bagaimana yang bagus menurut Adinda. Tapi saya hanya ingin mengatakan begini. Bos-bos kita di pusat itu yang mengatur regulasi kita sebenarnya sudah cerdas. Tinggal lagi partai politik punya staf hukum yang punya kajian yang mengetahui gimana celah-celah. Itu yang disampaikan oleh Bupati kita ini. Tidak bisa politik uang ini, Pak. Tidak bisa. Regulasi saja memberi peluang. Saya katakan begini. Yang akan dipelototi secara kacamata kuda oleh Bawaslu adalah yang diatur. Yang tidak boleh itu memberikan siapa? Peserta kampanye, pelaksana kampanye, termasuk caleg. Di luar itu gimana? Itu bisa dibaca. Makanya itu peluang. Ada peluang. Saya tidak perlu mengajarkan itu Bapak Dini. Nah, barangkali peluang itu besar. Tetapi kami tidak boleh membiarkan itu. Itu yang harus kita lakukan. Tapi regulasi sini sebenarnya peluang. Hanya saja bagaimana partai politik membacanya agar itu bisa diterjemahkan. Nah, kita berharap bahwa regulasi itu mengunci semuanya. Misalnya begini, setiap orang dilarang, baru bagus. Tidak hanya pelaksana, peserta, dan calegnya, tapi setiap orang ketika waktu masa tenang. Waktu masa tenang itu clear semua. Semua orang dilarang memberikan atau tidak memberikan, memilih atau tidak memilih. Clear. Maka kami tinggal comot aja. Ini siapapun orangnya comot. Kecuali orang gila. Tapi kalau ke kampanye, kacamata kuda. Nah
Nah itu dia. Bagaimana supaya ideal? Bapak-bapak kita yang di sana yang kita dorong. Kami hanya menjalankan regulasi. Kira-kira begitu jawabannya. Terima kasih Ketua. Baik, silakan Pak Ketua. Sebelum closing statement dari saya, mungkin ada dari sahabat yang lain. Iya, boleh. Kawan Putra, ada yang mau tambahkan? Cukup, Pak Yuandi, Pak Noyo? Sedikit aja Ketua. Ya. Saya punya keyakinan bahwa pemilu nanti insya Allah kualitas kita dan sumber daya kita di Panwas akan lebih bagus. Amin. Karena salah satu program yang Bapak tadi akan masuk di Yasina, akan di anak sekolah, ini adalah memang inilah cara awal untuk sosialisasi untuk tidak menerima uang dan tidak minta uang. Karena kemarin itu kan filosofinya kan berjuang, beras, baju, uang, dan NPWP nomor piro wani piro itu kan yang paling menonjol dari kemarin. Jadi saya yakin bahwa cuman saya minta Pak Panwas, karena saya ngalami sendiri, mudah-mudahan nanti yang akan datang kita, karena saya ngalami dulu waktu pemilihan zaman Pak Ramli ini, Panwas ini kalau kami yang kampanye diikuti kemana-mana. Tapi kalau yang incumbent, nah, ini yang kalau yang incumbent tak pernah diikuti. Saya minta ke depan ini, artinya ini betul saya ngalami. Iya, betul. Saya yakin ke depan ini tidak akan terjadi karena yang ke depan tidak ada incumbent. Saya doakan mudah-mudahan ketua dalam roadshow-nya kemana-mana, insya Allah sama-sama PKB juga doakan saja. Ini PKB jadi bupati dan insya Allah ya kawan tetap kawan ya kan. Nah, mudah-mudahan kalau ke depan ngopinya lebih karena lebih sedap lagi. Minimal ada ketua, ada buah tangan hari ini belum. Ini baru mungkin tanda tangan aja. Nah, kalau udah PKB ada nasib tangan, ada buah tangan, insya Allah tidak lupa dengan Pak. Terima kasih. Allahumma fiqh al-torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Jadi Ketua, sebelum di closing statement dari Ketua bahwa memang kita mempunyai sebuah cita-cita besar ingin menjurdilkan pemilu itu sebuah cita-cita politik mungkin ini dari zaman Soeharto sampai sekarang kita mempunyai cita-cita yang seperti itu, bagaimana pemilu itu jujur dan adil, terbebas daripada politik uang. Tapi kenyataan hari ini di lapangan juga. Kalau PKB ditanya komitmen PKB seperti apa terhadap politik uang, sebagaimana disampaikan Ketua, saya hanya menegaskan kembali. PKB sudah memulai pada tahun 2019. Kami semua caleg tidak melakukan yang namanya politik uang, walaupun ada beberapa caleg kami yang diambil dipinjam sementara, walaupun suara saya tergerus dengan tidak melakukan politik uang. Tetangga-tetangga sebelah kami tahu Pak, mereka melakukan politik uang. Itulah penyebab suara-suara kami itu tergerus. Apa yang disampaikan Guntur tadi juga kita memahami Pak, kondisi masyarakatnya. Di Sungai Piring itu sebagai contoh. Pemilu hari Rabu, hari Kamis orang mau belanja ke pasar. Saya tidak menyalahkan masyarakat mereka mengambil uang. Hari Kamis mau belanja di pasar. Habis beras habis. Kerja mereka nelayan. Kalau mereka turun ke laut, mereka dapat 100.000 untuk belanja di Kamis. Ketika mereka mencoblos, mereka tidak ke laut. Nah, untuk mengganti uang 100.000 itu datanglah yang mengantari 150. Mau tidak mau mereka mati nantilah dulu. Yang ini dulu. Bukan berarti pemilihan tanggal pemilu tuh di pusat tuh tahu hari Kamisnya pasar, hari Kamisnya pasar. Pemilu kemarin itu jadi saya tidak menyalahkan yang dulu saya di kantong suara itu dapat 140 suara. Ketika ada yang bermain dengan politik uang, maka saya awali tadi politik uang itu lebih kejam daripada ibu tiri. Nah, suara saya tinggal 12. Karena suara mereka memikirkan urusan perut dulu ketimbang memikirkan caleg ke depan. Ini yang ada di dalam benak masyarakat. Saya tidak menyalahkan masyarakat saya tidak mengimbangi dengan politik uang, maka saya kalah suara di sana. Nah inilah, tapi kita mengampanyekan bagaimana kalau PKB berkomitmen, sudah tadi sampaikan oleh Ketua, kita tetap komitmen akan mengawal, tidak akan melakukan politik uang dimulai dari tahun 2019, bahkan 2024 pun akan melakukan hal yang sama.
Pak Jawandi juga contohnya, semua caleg kami sama Pak. Nah itu mungkin Walaupun suara berkurang ya. walaupun suara berkurang, tapi karena pemilu itu kita tidak mencari suara, mencari belantik, alhamdulillah kami tetap belantik. Nah, walaupun suara pas-pasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jadi politik uang merupakan bagian dari politik praktis. Jadi antitesa dari politik uang ini, politik praksisnya adalah politik pembangunan, sebagaimana yang dicetuskan di banyak perguruan tinggi untuk melakukan. Dan ini sudah dilakukan seperti yang disampaikan oleh Ketua PKB, bahwasanya bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap basis-basis massa kita, terhadap konstituen kita. Jadi untuk langkah ke depannya, untuk mempertahankan komitmen untuk tidak melakukan politik uang, tentunya dalam rumusan program seperti yang di awal saya sampaikan, pendidikan politik terhadap kader-kader muda kami. Itu yang perlu kami lakukan, bahwasanya membina itu penting. Gitu, Pak. Cukup. Jadi sebelum closing statement, harapan kita Pak buat Bawaslu kedepannya itu mengenai sosialisasi tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat Pak ya. Ini kalau menurut hemat saya ini yang mesti dikedepankan ini sanksi lagi. Bukan hanya karena ini kan pengawas. Pengawas itu ya kita takut-takuti lah masyarakat dengan sanksi-sanksi. Iya. Karena kalau masyarakat tidak tahu sanksinya, ya kan ini bakalan terus. Tetapi karena ini ranahnya Bawaslu mengawasi pemilu, mengawasi peraturan yang telah kita sepakati bersama, tentu yang mesti dikedepankan kedepannya ini sanksinya seperti apa, ini seperti apa, dan segala linilah ini mesti disosialisasikan. Kami dari teman-teman yang bergerak di bidang media siaplah ya membantu Bawaslu Inhil untuk mensosialisasikan program-program tentang pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir. Terima kasih nih buat Bawaslu, Pak Ketua, Pak Andang, dan juga teman-teman dari Bawaslu, dan juga teman-teman dari sahabat-sahabat dari pengurus DPC PKB. Ini pertemuan yang sangat menarik, yang terobosan baru dibuat oleh Bawaslu Inhil. Mudah-mudahan ada terobosan-terobosan berikutnya, dan mudah-mudahan kami juga nanti ketika mempunyai program kita akan undang Bawaslu, atau hari ini Bawaslu datang ke DPC, ke depannya mudah-mudahan kami yang datang ke kantor Bawaslu. Dan acara hari ini kita sangat apresiasi. Mudah-mudahan acara seperti ini dapatlah memberi pemahaman kita semua, Pak Ketua, dan juga partai-partai politik yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kami juga minta doa pada masyarakat, sahabat Bawaslu semua. Mudah-mudahan DPC PKB Inhil menatap pemilu ke depan ini bisa memenangkan pemilu 2024. Dan kami juga insya Allah dengan tekad yang sangat bulat, niat yang sangat tulus untuk membangun Kabupaten Indragiri Hilir ini. Tentunya membangun ini tidak bisa kita berpaku di legislatif saja. Tentu kita akan merebut di eksekutif juga, agar harapan cita-cita kami di PKB Indragiri Hilir ini dapat tercapai dengan ikut dan merebut Inhil 1 di Pilkada 2024. Amin. Itu closing statement dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan sambutan kami di DPC PKB. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ketua, sahabat Bawaslu ya. Sudah kita dengarkan bersama-sama closing statement dari Pak Ketua terkait dengan apa yang kita obrolkan hari ini ya.
perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan berlanjut ya ke partai-partai yang lain, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Ngopi Sedap ini salah satu tujuan kami mendekatkan Bawaslu dengan partai politik ya, membangun sinergitas. Karena seperti kata Pak Andoy tadi bahwa ketika kita sering melakukan silaturahmi, maka banyak manfaat yang akan muncul di situ dan akan memudahkan kita untuk melakukan kerja-kerja ke depan. Terutama kami dari Bawaslu melakukan tugas-tugas pengawasan dan penegakan keadilan pemilu. Baik sahabat Bawaslu, demikian obrolan kita di Ngopi Sedap yang perdana ini. Sampai jumpa di Ngopi Sedap berikutnya sesuai dengan nomor urut partai, insya Allah dengan Partai Gerindra, ya, yang dalam waktu dekat yang akan kami komunikasikan dengan pengurus Gerindra Kabupaten Negeri Hilir. Terima kasih. Saya Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.